malah diam-diam berbuat baik. Bantu Yang Mulia, kurangi beban. Xiaohao, ini beda sama yang kamu bilang. Kenapa rasanya sepertinya pangeran sengaja membimbingku buat meragukan dia? Pasti dia sudah merencanakan ini. Pasti dia sudah menargetkan aku. Zhao Ertian, kamu ada masalah di otak ya? Semua otak ini. Dia selalu menyulitkan aku. Sekarang malah bilang aku yang merencanakan nargetin dia. Zhao Hao mikir. Dia yang terus menekan dan memfitnah Susou. Dia sendirian nargetin emang mungkin. Yang terus ganggu itu kan Xiaohao. Yang Mulia, Su Hao punya niat yang dalam, licik dan penuh tipuan. Ertian, sampai saat ini kamu masih memfitnah. Belum sadar salah? Ayah, kenapa pukul aku? Anak buah, cepat lutut. Aku bisa lindungi kamu. Kenapa? Semua menyebutkanku, jangan sampai hilang kendali. Sabar kalau mau jadi besar. Yang Mulia, jangan kasihan saya. Harus dihukum. Durhaka. Mundur untuk maju. Butuh orang demi harga diri Menteri Keuangan. Walau Ratu marah, tak baik bunuh Zhao Hao. Menteri Zhao sudah mengorbankan keluarganya demi keadilan. Hukuman mati bisa dibebaskan, tapi tetap harus dihukum. Su Hao, masalah ini karena kamu. Mau dihukum bagaimana? Yang Mulia serahkan keputusan ke anak manja ini. Aku! Kabarnya Su Hao terkenal jahat dan selalu dendam. Saya ingin lihat seperti apa kamu sebenarnya. Lebih baik jangan sampai saya kehilangan minat. Su Hao tanya. Host, aku tanya padamu. Jawab Yang Mulia. Menurut rakyat, Zhao Hao sering dianiaya anak bangsawan Kaisar Wanita Mu Jingyan. Tanya bagaimana dia mau dihukum. Namun Zhao Ertian dengan alasan yang jelas malah berhasil menggertak, membuat Kaisar Wanita sangat terkesan. Host, walau memang ini salah Xiaohao, tapi dosanya tidak sampai dihukum mati. Tolong. Aku juga nggak bilang dia harus mati. Apa? Kamu berpikir cukup lama. Ternyata bukan merencanakan cara membunuh dia. Aku anak bangsawan, bukan pembunuh. Yang Mulia, hukuman mati dimaafkan, hukuman hidup tetap dijalani. Bagus. Lanjutkan. Mampu bila rakyat jelata sedikit dihina. Bukan masalah. Tapi Zhao Hao tidak menghormati atasannya. Hukum dawu, hukum cambuk 100 kali. Untuk memberi peringatan pada yang lain. Sudah, akurat. Panggil orang. Kakak! Aku masih terluka parah. Nggak bisa bertarung. Bawa, pergi. Anak Perdana Menteri itu berbakat dan bisa menerima orang lain. Aku kasih penghargaan. Boleh menghadap raja tanpa harus berlutut. Hei, jabatan ini sih memang nggak punya kekuasaan. Tapi dia kesayangan Yang Mulia. Loh, di novel aslinya, Zhao Hao yang dapat penghargaan ratu, sekarang gantian gue. Haha, menghimpit tokoh utama itu. Seru banget. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sudah cukup. Aku lelah. Pulang ke istana. Hormat mengantar Yang Mulia. Kerja, baguslah. Aku ikut Yang Mulia. Kembali dulu ya. Aduh, jangan pukul lagi. Ampun. Xiao Hao, kamu nggak mati. Setidaknya kamu bakal setengah mati. Mulai sekarang, di Dawu, kalau ada kamu, nggak ada aku. Tunggu aja. Mendeteksi host telah melakukan kebaikan, membantu pengungsi, dan menyelesaikan masalah besar sang ratu, mendapat 2 kali undian level emas. Undian. Selamat, host mendapatkan kekuatan dewa sejak lahir, paket penghasilan modern, teknik membuat alkohol dan kertas, skill membuat kaca. Kekuatan dewa beraksi bebas. Tapi Zhao Hao itu tokoh utama. Sangat aneh. Harus hati-hati. Ayahku juga sudah bangkrut. Pakai skill, cari uang, berbuat baik, jadi kuat. Bantu korban bencana, jadi orang kepercayaan kaisar. Kok si brengsek ini berubah ya? Jangan, batal, nikah,
Karena dia jadi begitu aneh. Hao, kita udah batal nikah. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Aku bisa pikir apa? Malah kamu setiap hari masih aja nempel kayak setan. Jangan-jangan kamu jatuh cinta sama aku? Brengsek. Tuan muda, siapa coba yang mau cinta sama kamu? Tuan muda, Jopeng kena masalah. Kami semua nggak tahu harus gimana. Ayo, kita ke sana. Isi baik, aku masih ada urusan penting. Jangan ganggu aku dulu. Sana, main aja. Kepala batu. Siapa juga yang mau nempel sama kamu? Suatu saat aku pasti tahu rahasiamu. Ayo, cepat. Nggak kasih kamu lagi. Cepat jalan. Nggak kasih usir. Beri saya semangkuk bubur. Jangan ganggu kami makan. Ada apa ini? Orang itu. Mereka bukan pengungsi, tapi orang miskin dari kota. Tadi sudah usir beberapa rombongan. Ibu dan anak ini tetap nggak mau pergi. Bagus sekali. Tuan muda, mereka semua orang Malang yang tidak cukup makan. Kenapa tidak bisa membantu? Rasa lapar itu benar-benar nggak enak. Kita bantu korban bencana, bukan orang miskin biasa. Kalau nggak cari tahu korban bencana yang sebenarnya nggak akan dapat makanan. Kakak ibu, di rumah nggak ada bubuk. Boleh kami makan sedikit saja? Adik kecil, namamu siapa? Bubur ini buat kamu dan ibumu. Tapi kamu harus janji sama kakak. Harus rahasia ya. Namaku Kamu namanya Wawawa? Kakak, apa kamu Margalio? Ya, oh iya. Wah, ternyata benar ibu dan anak ini. Kak, gimana kamu tahu? Ya kan? Setelah makan, aku akan bantu di rumah kanselir. Bantu, kanselir. Terima kasih, Kak. Budi dan jasa kakak nggak akan kulupakan seumur hidup. Haji, Ibu dan anak ini adalah janda dari pasukan penjaga utara. Seperti di cerita, Zhao Hao menolong veteran, bertemu Jenderal Tianzhe yang Wanqing, lalu terima ke istana. Cuma orang tua dan lemah itu bisa bantu aku cari uang. Kesempatan aku berbuat baik datang. Ayo, pergi ke rumah Raja Penjaga Utara. Tuan muda, kamu lupa ya? Waktu lamar di rumah Raja Penjaga Utara, hampir dibunuh sama Jenderal wanita Tianzhe. Lupa? Kita punya banyak masalah. Di mata yang Wanqing, saya playboy. Dia pengen banget bunuh saya. Takut apa? Saya ke sana buat kasih bantuan kok. Dia masih berani memukulku? Aku, Su Hao, memberi hormat pada Raja Penjaga Utara. Kakek, gagah seperti dulu. Ada apa? Kamu masih belum menyerah. Masih berani naksir Wanqing. Dasar manja, kakakku menghajarmu kurang keras. Tampanmu, mau nikahi kakakku. Mimpi aja. Rumah Raja Penjaga Utara hanya tahu soal cinta. Anak muda, aku kesini mau berbuat baik. Anak manja kayak kamu bisa lakukan apa yang baik. Usahaku butuh tenaga. Tentara tua pun tak sanggup kalian biayai. Kenapa aku nggak bantu mereka? Dasar anak manja. Sudahlah. Kamu benar-benar nggak bikin gara-gara. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tulis kesepakatan jelas di atas kertas. Anak. Mohon paman uang lupakan perselisihan dua keluarga demi lansia dan lemah. Cari jalan hidup buat mereka. Anak muda, aku memang mulai kagum padamu. Su Hao, beneran kamu?
Berani juga kamu datang. Hao, benar kamu. Berani-beraninya datang lagi. Juga, cewek galak yang udah mencapai tingkat awal itu, kamu yakin bisa lawan? Sama sekali nggak yakin. Sedera, parah, mati, tambah berapa? Itu tetap, jangan buat masalah. Ngomong, apa? Kepikiran bakal digebukin dia. Tapi, yang Wang Qing emang cantik banget, masih muda, bakat bela dirinya juga top. Di hal lain juga, hebat banget loh. Bahkan pelindung dada aja hampir nggak cukup. Dasar genit. Udah puas ngelihat? Aku nggak lihat kamu kok. Aku lihat ayam terbang itu. Aduh, ayam terbang ini bener-bener ajaib deh. Ayam apaan? Jangan ngelawak. Gue sebagai jenderal tadi dengar ada yang bikin keributan di rumah ini. Kamu lagi? Siapa cari masalah? Tenang, jangan pukul. Aku datang mau ambil orang. Ambil orang? Aku mau. Bangset. Aku nggak nikah sama kamu. Ruang harapanmu. Bisa nggak biarin orang selesai ngomong? Ada urusan apa sama kamu? Siapa yang mau nikahin kamu? Aku suka dipukul. Kamu karena nggak capek? Atau karena kamu pantat gede? Bisa lahirin anak. Berani juga. Bisa ngomong gitu ke kakakku. Cuma kamu yang bisa. Sudah wangku. Apa kamu bilang? Ini bawa lahir. Cepat pergi, Tuan. Aula ini nilainya ribuan emas. Ingat, tambah uang padaku. Tuanku, mati. Wan Simuk. Minggir. Bagus sekali. Kok bisa begitu? Dia bisa menerima serangan penuhku. Panas banget. Mas, kapan kamu jadi squad ini? Kamu nggak apa-apa. Wan Qing, kamu benar-benar keterlaluan. Bunuh dia. Anak tunggal Perdana Menteri. Kakek, dia kan nggak apa-apa. Aku cuma mau kasih pelajaran sama dia. Aku terlalu emosi, nggak nahan. Aku salah. Anak muda, ilmu bela dirimu lumayan. Ilmu bela diri? Aku nggak bisa. Tidak mungkin. Kita nggak buta kan? Dandang ini beratnya ribuan zin. Kamu angkat begitu saja, masih bilang nggak bisa. Kamu gimana bisa begitu? Emang seberat itu? Aku benar-benar nggak bisa bela diri. Cuman punya tenaga besar aja. Biar aku lihat tulang dasarmu. Kamu beneran gak punya tenaga dalam? Tenaga luar biasa sejak lahir? Ini bibit bagus buat belajar bela diri. Kok aku gak pernah dengar dari ayahmu? Ayahku itu pejabat. Dia nggak ngerti begini ya. Xiao. Ayahmu benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Tapi belum terlambat, nah. Kamu mau belajar bela diri nggak? Bapak ngajarin aku. Bapak sudah tua. Biar Wan Qing yang ngajarin kamu. Nggak usah deh. Dia ngajarin aku. Sehari aja udah babak belur. Kakek, siapa yang mau ngajarin orang brengsek ini? Dengar ya, kamu jangan nggak tahu diri hidup enak gini. Wan Qing umurnya belum 20. Ahli sejati di kota kita jarang ada. Lagi pula, kamu kan suka sama Wan Qing kan? Jangan takut. Kalau cucuku nggak marah, dia sebenarnya lembut kok. Pak Tua, ini dibilang cari murid, padahal mau cari menantu. Kakek. Soham, kamu sebenarnya mau apa sih kesini? Soham, kamu datang mau apa? Bantu Wang Fui Jianbei juga buat diri sendiri. Kasih aku daftar orang tua dan lemah. Aku bisa urus mereka. Kamu bilang kamu mau urus orang tua dan lemah. Mereka juga butuh cari uang.
Aku cuma kasih mereka tempat buat cari uang. Ngerti maksudku? Maksudmu, mempekerjakan mereka? Betul. Emang kamu pinter? Benar-benar General Science. Bicaramu licin. Kenapa harus pekerjakan orang tua dan lemah? Karena aku baik hati. Aku nggak tega lihat pahlawan yang berjuang untuk negara meneteskan air mata lagi. Kelihatannya bukan pura-pura. Bukannya dia anak raja. Bisa pura-pura baik? Kau nyaris mati, tapi tetap kelaparan. Apa kalian tega lihat mereka bertaruh nyawa saat muda, lalu harus berlutut minta-minta demi sesuap nasi saat tua? Tidak mau. Tapi dengar kata mulia dari mulutmu, orang manja. Sungguh, langkah jenderal ini minta maaf sudah menyerangmu tadi. Baik, jadi kamu setuju? Besok aku tanda tangani kontrak. Tian, jangan akali. Aku akan awasi kau sendiri. Set, aku juga nggak takut. Lijo, ayo pergi. Wanci. Lihat, anak itu lumayan juga kan? Bukan brengsek, tapi tetap manja. Kak, Suhao, nggak buruk, nggak semanja itu. Besok aku mau lihat sendiri dia pura-pura atau enggak. Tuan muda, Hua bilang mau berterima kasih langsung sama Anda. Hua pengertian, mau terima kasih sama aku. Kak, Ibu suruh aku ke sini. Ibu bilang kamu seperti orang tua penyelamatku. Jadi, terima kasih kakak. Tuan rumah menampung ibu dan anak tentara. Ubah nasib tragis mereka, dapat 3 undian perunggu. Undian. Selamat, kamu dapat lollipop 1 kotak, mawar 99, stocking hitam ke 100. Disimpan di ruang pribadi, bisa diambil kapan saja. Permen lollipop bunga mawar. Stocking hitam. Semuanya barang bagus. Hua anak baik, Kak. Kasih kamu permen lollipop yang enak. Manis banget, Kak. Boleh aku kasih mama coba? Hua, anak baik, cepat pergi. Ya, terima kasih, kakak. Oh ya, Jingar. Coba juga deh. Dijamin bakal bikin kamu ketagihan. Tuan muda, rasanya benar-benar manis. Lebih murni dari madu. Ada barang bagus. Ini buat kamu. Tuan muda, ini apa? Kok bisa begitu lembut dan halus? Seperti terbuat dari awan. Ini namanya stocking hitam. Pakaian yang dipakai langsung di kulit. Pakai seperti ini. Tuan muda nakal banget. Tapi kalau tuan muda suka, aku ganti sekarang juga. Oke, aku tunggu. Gimana cara catat ini? Belum selesai ya? Tuan muda, hari ini bajunya benar nggak? Bener banget. Cina, pakai stocking hitam. Layani aku. Cek lagi. Siapa? Ini siapa? Ternyata begitu. Jadi ini yang namanya stocking hitam. Oh, ternyata kucing liar ya. Shuana, kamu lanjut kerja dulu. Aku ke istana Wang Jinbei. Ada urusan. Ya, tuan muda. Suhao, gila. Kontrak ini ditandatangani ribuan kali. Kamu nggak takut bangkrut? Keluarga sakit, majikan yang urus. Meninggal, majikan juga yang urus. Tidak ada makanan juga majikan yang urus. Kamu serius? Nah, kalau aku melanggar kontrak, kalian bisa laporin aku ke kantor pemerintahan. Wah, mau makan permen lagi ya? Ya, mau kan? Kakak, Suha lebih baik memperlakukan orang tua dan anak-anak dari siapapun. Kalau dia cuma pura-pura,
Dia nggak dapat untung apa-apa. Suhao, aku makin nggak ngerti sama kamu. Kamu sudah punya anak perempuan. Ini, adik. Aku juga belum pernah dengar kamu punya adik. Lagi cek KTP ya? Lihat aja sendiri. Kalau ayahnya tidak meninggal, dia pasti juga jadi bagian dari mereka kan? Kesini yatim prajurit. Dia diadopsi oleh dia. Dia memang benar-benar anak manja. Silakan pergi dan tanda tangani kontraknya. Dengarkan, dengarkan. Sekarang aku adalah bos kalian. Kalian kerja untukku. Setiap orang 3 liang sebulan. 3 liang. Sebanyak itu, jangan. Semangat. Anak manja, keluarga su. Percaya. Bisa dapat uangnya. Kita selesai. Tapi uang kedua. Benar. Kalau dia berani bohong, datang saja ke aku. Aku ini bos yang jujur. Loh, kamu nggak percaya? Zandong. Sebentar. Setelah kontrak, kasih gaji sebulan tiap orang. Tak oleh. Beneran dikasih uang. Wah, beneran ada duitnya. Ini tabungan terakhirku. Lo kumpul uang, buka pabrik arak dan buat kaca cari uang cepat. Beneran anak orang kaya manja nih. Usaha belum mulai. Bong duit, aku juga pengen tahu. Sebentar lagi tanya. Oke. Jenderal bicara, tenaga ada, ikut aku. Setiap bulan 3 liang perak ya. Ini lebih banyak dari gaji. Waktu jadi tentara, ikutkan aku. Ikutkan aku. Ikutkan aku. Oke, ke pabrik arak. Siap, oke, siap. Kamu ke pabrik kertas. Oleh. Kamu ke kaca. Oke, siap. Susah. Arak dan kertas tahu. Tapi pabrik kaca. Apa itu? Mau tahu ya? Kamu nggak ngerti kalau dijelasin. Berani main sama aku. Siapa yang main-main sama kamu? Kenapa nanya? Nggak tahu itu rahasia bisnis. Ini kakak aku yang mau tahu. Aku cuma mau ikut susah, cari uang sedikit. Kamu lagi butuh uang. Minta ke kakakmu aja. Minta ke kakakku. Dia nggak mukul aku aja udah bagus kok. Ini salah kakakmu sih. Kalau dulu dia mau nikah sama aku. Adik ipar aku. Duit yang aku keluarin aja udah cukup buat kamu jajan. Selain makanan dan hiburan, aku juga bisa ajak kamu lihat dunia luas. Serius. Enak banget. Kakakku suka kamu. Siapa tahu kamu beneran jadi kakak ipar aku. Kakakmu memang cocok buat aku. Sayang, bunga jatuh, air mengalir tak berperasaan. Kamu baru saja mulai menjilat bos. Ternyata kamu berbakat menulis. Dengar dari mana? Beneran? Aku serius. Memang terasa penuh makna. Aku setega itu ya. Penipu, genit. Kamu cuma belum kenal aku aja. Kalian lagi ngomongin apa? Enggak apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku permisi dulu. Aku juga ada urusan. Pamit dulu. Kok buru-buru banget sih? Tadi kamu ngomong apa ke adikku? Bilang lagi. Aku nggak ngomong apa-apa. Masih nggak mau ngaku aja. Barusan kan ngomongnya semangat banget. Aduh, kamu bilang aku nggak punya perasaan. Mau ngajarin adikku yang jelek, masih nggak ngaku. Aku harus ngaku apa? Yang wanjing. Aku nggak bakal tunduk sama kekuasaanmu. Bagus. Lebih baik mati daripada menyerah. Aku ajarin kamu 2 jurus bela diri dari kakekku. Saya? Stop. Aku kasih lihat sulap. Kamu biarin aku pergi. Sulap apa? Ya, gitu. Kalau sulapnya bagus, kamu lepasin aku. Silakan, tunjukkan. Tolong. Ini dari mana? Bunga? Apa ini? Harumnya. Indah. Kamu pasti suka. Ini namanya Mei Gui. Kakak, kalau dia tahu bajunya terbalik, pasti dia pikir aku koten dia. Bunuh aku. Apa ini? Hehe, kamu nggak butuh ini. Beri aku. Salah. Kelihatan ini bukan barang biasa. Aku pasti cari tahu cara pakainya. Aduh, nggak berguna. Ya, minimal sekarang belum butuh.
Semoga dia tahu nanti aja. Selamat Tuan berhasil berbuat baik, menyelesaikan masalah hidup ratusan mantan prajurit, hadiah undian emas 1 kali. Andian, Selamat, pemilik kini mendapat pengusaha top Seng Wan San, sedang menuju bengkel untuk mulai operasi. dengan Shen San dapat uang rebahan. Mantap. Buka sekolah gratis untuk anak veteran tua atau lemah, dapat hadiah platinum. Teknik jenius tingkat atas, sekali lihat langsung paham total. Gila, ini teknik dewa. Harus punya beberapa hari lagi dapat uang. Ke akademi rekrut orang buka sekolah. Zhou Jitian pasti di akademi. Kalau berani ganggu, gue sendiri yang turun tangan. Yuk, ambil barangnya. Kasih stocking hitam lagi, habis gambar stocking hitam langsung laporan ke Yang Mulia. Yang Mulia, ini catatan perilaku Su Hao belakangan ini. Dan gambar beberapa benda aneh buatan dia. Benda aneh dari Sohao? Taruh di sini. Nanti aku lihat setelah selesai memeriksa dokumen. Aku mohon pamit. Aku jadi penasaran. Apa saja yang Sohao lakukan beberapa hari ini? Stocking hitam? Apa ini pakaian dalam? Ini namanya stocking hitam. Dasar laki-laki cabul. Jenderal Tianche masih mengira dia harta karun. Pasti dia sengaja memberikan ini. Kenapa? Yang Mulia, Kirim lukisan ke Yang Wanqing. Ingat, jangan sampai dia tahu ini perintahku. Yang Mulia, jenderal yang tidak tahu tujuan akademi itu. Apakah dia akan salah paham pada Su Hao? Paham? Salah. Wisma Raja Utara dan keluarga PN tidak bisa bersatu. Ya, Tapi bagaimana pemuda kaya menghasilkan uang dengan menampung pensiunan tua dan lemah? Buka sekolah. melapor pada Yang Mulia. Nggak paham. Sekolah itu cuma buat anak-anak pensiunan tua dan lemah. Sekolah. Seorang pemuda kaya punya sekolah. Aku mengerti. Kas negara sedang kosong. Memang aku nggak bisa membantu soal ini. Dia juga membantuku sedikit. Silakan pergi. Stocking hitam itu memang punya daya tarik sendiri. Hei, Janet, pandai menikmati hidup. Tapi, buka sekolah. Siapa yang mau jadi guru untuk seorang pemuda kaya? Nanti, aku mau lihat sendiri. Ini apa sih? Ya, saya Su Hao buka akademi Baima. Undang guru bergabung. Bantu anak-anak lansia dan pensiunan cerdas. Su Hao, Playboy buka akademi. Kurusian. Lihat, Playboy ini benar-benar memalukan. Suhao mau buka akademi lagi. Penasaran dia pikir apa? Kakak, mereka galak banget. Pola, jangan takut. Kalah. Jauh, usah. Lama nggak ketemu. Pantatmu udah sembuh. Kamu masih berani tanya? Semua gara-gara kamu. Suhao, kamu buka akademi mau apa lagi? Pastinya supaya anak-anak bisa sekolah, bisa baca. Mantan istri. Kalau mau santai, pergilah. Aku ada urusan penting. Suhao, banyak teman di sini. Jangan asal bicara. Hari ini Tuan Shen dukung Su Hao. Baru hari ini Su Hao. Tahu Sian, bukan tempat semaumu. Zhou Tian, sekarang aku orang berpendidikan. Zhou Tian, jangan paksa aku bertindak di depan anak-anak. Menamparmu, Peirangi, aku di tahap Hautian tetap bisa menghajarmu. Mau coba? Su Hao benar-benar anak nakal yang dulu aku keluarkan sendiri. Kamu mau buka sekolah? Jangan-jangan malah menyesatkan anak orang. Salah. Aku nggak mau ngajar sendiri kok. Aku kesini mau cari orang buat jadi guru. Tuan, apa tidak percaya pada murid-murid berbakat yang Anda didik? Tentu saja, bukan murid-murid dah Wushuan. Semua berpendidikan, jadi orang hebat.
Mana mungkin jadi guru pembimbingmu? Suhao, kalau kau mau membimbing anak ini, bisa kirim ke rumahku. Aku bisa ajar langsung. Akhirnya bicara yang benar juga. Tapi anak seperti Hua masih banyak, tidak perlu repot. Tapi, Bangsawan ini sekolahnya bagaimana? Guru mengajar. Ada manfaatnya? Benarkah? Kalau kalian tanya begitu, maka aku juga mau tanya, termasuk ke guru. Kalian, kenapa belajar? Karena kalian tanya seperti ini. Maka aku tanya kamu. Bahkan berani tanya guru tua. Kalian, kamu belajar demi apa? tidak perlu diumumkan. Aku juga penasaran. Bagaimana si anak kaya ini memandang soal belajar? Perlu ditanya? Tentu saja Demi dapat cewek cantik dari buku. Buku bisa bikin kaya. Kalau belajar mewah, pasangan cantik, semuanya keterlaluan. Tidak mungkin. Lalu, karena apa lagi? Jadi, ini pendapat Shouhao tentang belajar. Rasanya dia makin jadi asing untuk membina diri dan memperluas wawasan. Benar begitu? Pantas dikenal sebagai perempuan pintar, punya ambisi. Tapi, kau. Salah. Menurutku, orang yang belajar pasti ingin mengabdi pada negara dan raja. Melayani pemerintah. Masih dangkal. Kok masih sama? Bahkan bukan juga yang aku pikirkan. Apa? Bahkan belajar demi mengabdi pada negara juga salah. Terus apa dong? Jangan-jangan kamu cuma main-main sama kita. Penakut. Kau berani main-main dengan saya? Siapa yang mau main-main sama kamu? Coba, kamu bilang, apa maksudmu sebenarnya? Dengan kenapa harus belajar? Kalau nggak bisa jawab, gua akan lapor ke Ratu dan tuntut kantor Perdana Menteri mengacaukan pendidikan, merusak anak-anak. Dengarkan baik-baik. Bahkan adik cewekku yang umur 4 tahun aja tahu kenapa harus belajar. Wah, bilang, apa yang kakak ajarin ke dia? Perbaiki diri, jaga keluarga, atur dunia, bertekad untuk langit dan bumi, tetapkan tujuan manusia. Lanjutkan ilmu para bijak, buka kedamaian untuk generasi mendatang. Wah, kamu hebat banget. Ayo. Menanamkan tekad bagi langit dan bumi. Menetapkan tujuan hidup bagi manusia. Ini semua diajari oleh Suhao. Ternyata dia memang sehebat itu. Perbaiki diri, jaga keluarga, atur dunia. Benar-benar membuatku terbuka mata. 4 kalimat bijak tadi, catat semuanya. Cek, siapa yang mengatakannya? Untuk bijak masa lalu. Lanjutkan ilmu pula. Menciptakan keharmonisan abadi untuk generasi mendatang. Kami. Si tukang baca ternyata punya tekad luar biasa. Hebat. Benar-benar hebat. Guru tua, bagaimana menurutmu jawaban ini? Anda sangat berbakat. Anda memang luar biasa. Tua. Tenang dulu. Ternyata dapat arahan seperti ini. Sudah tidak ada penyesalan lagi. Guru, Anda memuji. Saya cuma ingin membangunkan mereka yang bercita-cita tinggi. Para pejuang yang ingin membangun fondasi hidup generasi DW berikutnya. Tidak mungkin. Pasti bajingan ini mencuri dari orang lain. Jiao. Coba tunjukkan satu contohnya ke saya. Orang dangkal takkan mau belajar dari orang bijak. Masih saja sombong. Saya tidak mau punya murid seperti kamu. Tuan Shen. White Horse Academy, aku ikut. Tuan Su membuka mataku. Aku juga. Kami para pelajar bangga mengajar di White Horse Academy. Kok bisa begini? Bukankah Suhao harusnya dipermalukan habis-habisan oleh Tuan Shen? Kok malah jadi dipuji semua? Puji. Orang dangkal. Mikir. Kalian. Kenapa kamu juga memandangnya dengan kagum? Lanjutkan ilmu bijak. Sejak kecil aku banyak baca. Bukankah demi cita-cita ini? Suhao, aku ingin bergabung Baiman Shuyuan. Aku boleh ikut? Apa? Kamu juga mau jadi guru? Perempuan termuda di Dau tidak mempedulikan dulu rela jadi guru untuk orang seperti ini. Ini benar-benar di luar dugaan saya.
Yang mulia, sumber 4 kalimat ini tidak ditemukan. Menetapkan hati dunia, tetapkan takdir rakyat, lanjutkan ilmu para bijak terdahulu, membuka kedamaian untuk masa depan. Keempat kalimat ini ditulis oleh orang ini. Siapa sangka, seorang playboy biasa, ternyata punya bakat luar biasa. Aku jadi makin penasaran dengan rencanamu. Suhao, apa kamu masih marah sama aku? Aku cuma ingin melakukan sesuatu demi anak-anak. Tidak tahu, bisa kasih aku kesempatan ini? Aku nggak sekecil itu, kok. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, Nona Jo. Kebetulan juga bisa lebih kenal siapa itu Suhao. Baik. Uang bulanan masuk akademi Baima 20 tel, pasti dibayar lunas. 20 tel. Kamu memang dermawan. Ini 20 tel. Oh, lebih banyak dari gaji bulanan kepala daerah. Kalian semua gila. Benar-benar gila. Dipermainkan sama playboy. Lucu banget. Kalian semua sudah nggak waras. Jangan lupa, keluarga Perdana Menteri habiskan harta, reputasi tetap. Dari mana dapat uang buat kasih gaji bulanan ke kalian? Buku dan tanah. Mana yang nggak mahal banget? Anak kaya malas. Bisa sulap emas dan perak. Memang benar sih. Orang belajar butuh makan. Gak bisa hidup cuma semangat. Suhao, ini memang nyebelin. Tapi omongannya ada benarnya. Keluarga Perdana Menteri nggak punya beras buat masak. Aku perlu nggak ya? Turun tangan, bantu dia. Yang mulia, kalau Anda turun tangan, masalah beda. Pejabat lain akan merasa Anda dukung kelompok Perdana Menteri. Keseimbangan bakal hancur. Lupakan. Lihat si anak kaya. Malas. Cuma bisa ngomong besar atau enggak. Gimana anak kaya? Ketua ngaku ya. Harus gimana? Ayahku pejabat Kementerian Keuangan. Tapi jujur, keluargaku cuma bisa bantu 500 teo. Makasih, Nona Jo. Nggak perlu. Rumah Perdana Menteri memang nggak punya uang. Aku punya duit, Changlong. Dah, bawa uangnya ke sini. Jangan sok jagoan. Anak kaya, aku benar-benar mau bantu kamu. Tenang, gua tajir, nggak ngibo. Lu, gak mau bantu. Ya udah, kenapa peduli anak ini? Kalau gitu, tunggu aja sampai anak kaya ini malu-maluin diri sendiri. Belum ngibu. Uang saku 20 T, sekolah gratis. Anak kaya, dari mana duit? Asal ngomong aja. Benar juga. Sosial ini biasanya males-malesan. Duitnya dari mana coba? Bikin sekolah. Sampai emas 10.000 telepon, nggak cukup. Sebenarnya aku mau bantu kamu. Tapi duit segitu, aku juga nggak bisa keluarin langsung. Belum panik juga tuh. Reputasi Perdana Menteri hancur. So, how? Berhenti. Pura-pura. Jangan biarkan reputasi Perdana Menteri rusak. Aku bisa maafin kamu kok. Lepaskan aku. Kalau... Oh, aku paham. Dengan sifatmu yang sempit itu. Pasti aku harus berlutut minta maaf sama kamu. Atau menirukan suara anjing, lari telanjang, gitu kan? Buat ping. Mimpimu terlalu tinggi. Oh, kamu tahu. Tunggu, kamu bakal malu. Zhao Xianlu, kamu juga. Kamu percaya dia. Kamu pasti bakal menyesal nanti. Suhao, kenapa kamu jadi kayak gini? Suhao sudah sering memaafkan kamu. Kamu gak berterima kasih malah melawan. Balas budi dengan kebencian. Aku gak mengenali kamu lagi. Adikmu sudah nggak bisa disembuhkan. Nggak ada obat, jangan banyak bicara sama dia. Kak, dengerin aku dulu. Bukan begitu kok. Uangnya datang. Banyak banget peraknya. Tuan muda, ini 30.000 liang emas. Kurang, saya atur orang bawa lagi. Cukup. Sudah cukup bikin para idiot tutup mulut. Benar-benar emas? Bagaimana mungkin? Singkirkan tangan kotormu. 30.000 liang emas. Suhao, ini semua uangmu? Tentu saja. Aku yang menyuruh orang untuk mendapatkannya. Bagus sekali. Anak buahku. Terima kasih, Tuan. Emas sebanyak ini, bagaimana dia mendapatkannya? Bahkan Cini Wei hanya memantau Sushao. Mohon maaf yang mulia. Lihat saja. Bagaimana, Zhou Ertian? Emas ini asli atau palsu? Ada lagi
Yang mau dibicarakan, kamu pasti pakai trik licik. Kelabui semua. Apakah Zhao Hao benar-benar gila? Kau seperti anjing gila saja. Zhao Hao, berhenti bikin masalah. Begini malah bikin keluarga Shangshu malu. Tidak. Kamu gak mau bantu aku ya sudah. Malah bela orang manja ini. Zhao Shanhuo, kamu milikku. Hanya boleh jadi milikku. Dari awal aku cuma anggap kamu adik. Gak nyangka hatimu sebusuk ini. Mulai sekarang, kamu bukan adikku lagi. Xiao Sulu, kamu berani pukul aku gara-gara orang manja. Xiao, lepaskan aku. Minggir. Anak angkat keluarga Zhao itu ternyata dari dulu naksir Miss Zhao. Pantas saja. Wang Huo, untung kamu ada di sini hari ini. Zhao Jitian. Ini semua karena ulahmu sendiri. Tapi, Paman Yuan malah setia ikut mantan istri Zhao Jitian. Sampai benar-benar putus hubungan. Aku terima buat kamu. Samping. Dasar mesum. Ternyata kamu di sini. Kok kamu datang? Ramai hari ini. Jenderal wanita Taiyens cari anak manja ini. Tapi Su Hao, semoga kamu bisa hadapi semuanya. Aku juga terpaksa kasih tahu kamu secara diam-diam. Yang mulia, jangan menyalahkan diri. Demi kestabilan pemerintahan, jangan biarkan sipil dan militer bersatu. Meski begitu, aku penasaran. Bagaimana Su Hao? Tanggap? Siapa yang bikin kamu kesal? Aku lagi ngurus urusan penting nih. Masih bisa bilang begitu. Ternyata barang yang kamu kasih itu kayak gitu. Sudahlah, lain kali aku tagih lagi. Kalian lagi ngapain di sini? Yang Wangqing. Dia datang karena takut dilecehkan. Ngasih pelajaran. Kalau sekarang aku bunuh si anak nakal ini. Pasti menarik perhatiannya. Su Hao, gara-gara kamu aku diusir jauh. Nyawamu ganti. Anak nakal, bersiaplah mati. Hati-hati. Hati-hati. Dasar brengsek. Berani menyerang diam-diam. Pergi sana. Levelku sudah tahap Hautian. Anak ini sama sekali nggak punya tenaga dalam. Wow, sekuat ini. Nggak terima. Lagi. Penggoda, kamu baik-baik saja? Lawan dia. Gampang banget. Diam kuat. Gadis pintar ikut Su Hao masih masuk akal. Kenapa Jenderal Tianse lindungi dia? Kenapa Jenderal Tianse lindungi Su Hao? Jin Yiwei, kerja apa? Yang mulia, Jenderal Tianche tahu cara pakai hesi. Tapi ini... Nggak tahu, Yang mulia? Zhao Hao, kamu melukai orang tanpa alasan. Apa hukumannya? Kok bisa begini? Yang Wangqing seharusnya berpihak sama aku. Kok malah membela si anak manja itu? Aku ini lagi menghukum orang jahat. Kenapa Jenderal bantu orang jahat? Siapa penjahat? Siapa yang jahat? Su Hao baik pada prajurit tua lemah. Bahkan buat sekolah generasi berikutnya. Dia keluarkan banyak uang membantu. Menurutku, orang paling jahat itu kamu. Banyak uang? Iya. Yang Jenderal tak tahu. Tertipu olehnya. Uang banyak itu hasil korupsi. Kantor Perdana Menteri. Jangan bantu orang jahat lagi. Iya, gimana dapat uangnya? Benar. Mengandalkan data. Masalah ini menyangkut rakyat tahu. Jadi aku harus turun tangan sendiri. Uang ini didapat dari mana? Ceritakan. Sial, kamu nggak bisa dapat. Terus bilang orang lain korup. Kamu. Yang mulia tidak. Salam hormat, Yang mulia. Bangun. Bisa. Yang mulia, apakah Anda sejak tadi memperhatikan di sana? Aku ada. Aku cuma kebetulan lewat. Sudah, Su Hao. Ini urusan penting. Jangan main-main. Tepat waktu. Su Hao, jatuhkan kantor Perdana Menteri. Yang mulia, saya melaporkan kantor Perdana Menteri menindas rakyat dan korup besar. Hukuman mati. Zhao Jitian benar-benar langsung menyerang ke inti masalah. Sekarang cerita aslinya sudah berubah. Ada hal yang tak bisa ku prediksi. Kita cuma bisa jalanin dulu. Lihat nanti. Su Hao, aku tunggu penjelasanmu. Su Hao, aku menunggu penjelasanmu. Siap, Yang mulia. Jenderal yang kamu tahu dari mana uang ini berasal? Tidak tahu. Su Hao jelaskan pada Yang mulia. Tak perlu lindung. Uang ini bersih. Aku pasti akan membersihkan namanya. Tapi kalau benar-benar berbahaya, aku buta. Su Hao,
Kamu pura-pura lagi. Anak manja. Mana cari uang? Apa yang bisa menghasilkan ribuan emas dalam beberapa hari? Kamu masih berani membohongi raja? Iya, benda apa yang bisa bernilai sebanyak itu? Yang mulia, Chow Hao berkali-kali memfitnah saya. Saya punya batas kesabaran. Kalau uang ini memang tidak bermasalah, mohon hukum dia dengan tegas. Tenang saja. Hasil dari masalah ini, pasti ada satu orang yang masuk penjara. Hukuman mati dengan cara disiksa perlahan. Taruhannya ke... Tidak. Aku selalu hoki. Dilindungi langit. Kali ini, aku pasti menang. Su Hao, kamu takut ya? Buruan ngaku aja, biar mayatmu tetap utuh. Kamu kelihatan takut ya? Omong doang. Bawa sini barangnya. Oak, usaha besarku buat kaya dimulai dari nginjek kamu naik ke atas. Barang ini namanya Zhang Xiang Chan Yang Yang Chang Yang. Bolehkah saya tanya, menurut kalian ini layak emas 10.000 yang? Namanya ini Zhang Xiang Tiang Yang. Boleh tanya, apakah ini sebanding dengan emas ribuan talei? Ada minuman sebaik ini di dunia. Bahkan nektar surga yang diminum dewa pun tak semanis ini. Benda ini namanya Bijiao Liu Li Zhan. Boleh tanya, apakah ini sebanding dengan emas ribuan tael? Liuli sejernih ini jarang ditemui. Nektar surga pun rasanya seperti ini. Nektar surga pun rasanya seperti ini. Benar-benar minuman enak. Iya, luar biasa mengagumkan. Aku juga. Beri dia, biar kamu tahu alasannya. Beri kamu. Sini, kasih ke aku. Beri kamu. Seperti kasih ke anjing saja. Minuman ini cocok dengan gelas ini. Para dewa pun belum merasakan kenikmatan seperti ini. Apakah kenikmatan ini layak seharga puluhan ribu emas? Layak, layak, layak. Chow Hao, bicara. Bagaimana Jiu Liu Li ini buatanmu? Tidak mungkin. Bukan dewa. Bagaimana bisa punya harta langka seperti ini? Saya sudah perintahkan buat satu gudang, diam-diam jual ke pejabat kota. Kamu rakyat miskin tentu tidak tahu. Hebat anak bangsawan. Punya keahlian luar biasa seperti ini. Belum dengar. Pengawal, tangkap pengkhianat yang memfitnah pejabat setia ini. Masukkan ke penjara langit. Dan hukum mati nanti. Tidak, Raja. Bodoh buta. Raja bodoh. Wow, tidak nyangka kamu bisa membuatku seperti ini. Gue nggak bakal mati. Tunggu saja kalian semua. Jangan-jangan Zhao Ritian masih punya jurus rahasia? Akhirnya dapat jurus dewa. Selamat, kamu dapat parfum, snack pedas, buku anak, Qianziwen, dan Sansejing. Parfum snack pedas. Barang bagus nih. Dengan bakat sebat ini, meski Zhao Ritian punya trik lagi, aku nggak takut. Semuanya mundur dulu. Su Hao, ada yang ingin kutanyakan secara pribadi. Tidak menyangka kamu sehebat ini. Ayo bilang, mau hadiah apa? Pengen jadi pejabat di istana? Atau berperang dan cari nama besar? Ya mulia, kasih uang saja. Aku cuma anak manja, nggak bisa urusin yang lain. Kalau kamu anak manja, kamu tetap anak manja yang paling kubutuhkan. Sudahlah, tidak boleh buru-buru. Nanti susah diterima orang. Kamu tahu, kas negara kosong. Aku butuh bantuanmu. Yang mulia, aku baru selesai bangun sekolah. Uang juga nggak ada. Beberapa hari lagi kan ada. Jangan kira aku nggak tahu. Tadi kamu pakai namaku buat promosi minuman ini. Sudah. Pikir aja gimana bantu saya atasi masalah. Udah, kita sepakat ya. Sepakat apa sih?
Gila dia naksir dompet gue. Tau gitu nggak bakal pura-pura jadi BOI. Apa yang dikatakan Yang Mulia padamu? Gak ada, cuma ngobrol biasa aja. Nggak mau? Oke, kita bahas soal stocking hitam deh. Kamu udah tahu semuanya. Stocking hitam? Apa itu? Itu si bajingan ini, dia kalau jenderal uang pakai pasti bakal keren banget gue. Bakal suka banget. Suka? Siapa juga yang mau pakai barang kayak gitu? Nanti gue kasih pelajaran lagi. Kalian ngomongin apa sih? Gak ada kok. Pak Zhao, nanti tolong urus akademi ya. Saya harus berbisnis. Kamu bahkan menyembunyikan dari saya bersama Yang Wanqing. Kenapa juga tertarik sama anak manja ini? Tapi nanti, peluang saya ketemu dia, pasti lebih banyak dari Yang Wanqing. Enak banget. Hahaha. Jadi, Bai Ma Shiyuan akhirnya buka juga. Akhirnya bisa santai, hidup mewah beberapa hari. Mantap. Tuan muda, Anda sudah pulang. Bagaimana cetakan Chen Ziwen dan San Zijing? Sudah ke Nona Zhao. Bagus. Kita harus hemat banget. Harga kertas harus kita tekan. Kalau enggak bisa lama-lama nikmatin hidup santai ini. Tuan, para pensiunan tua itu sangat berterima kasih. Hadiah yang dikirim udah numpuk. Anda bilang nggak mau terima, tapi nggak bisa ditolak. Terima kasih niatnya. Daging ini bagi anak-anak Akademi Lauk Tambahan. Baik. Walau cowok itu doyan cewek, tapi dia bikin anak-anak itu bisa belajar. Murid beri hadiah. Mau pakai baju tuh buat pergi ucapkan terima kasih ke dia. Ada apa? Pak Zhao, kok nggak ngajar di akademi? Malah ke sini. Datang. Makasih. Ini teh. Bagus yang ayahku sendiri sayang minum. Bawain buat kamu. Dia juga datang buat terima kasih pada Soha. Nggak bisa. Nggak boleh ragu lagi. Terima kasih, Kakku. Kalau bukan karena lihat wajah anak-anak yang begitu haus ilmu, aku juga nggak bakal ngerti pentingnya meneruskan tradisi para pendahulu berkat kamu. Kalau gitu, makasih banyak ya Pak Zhao. Suhao, aku datang. Yang Wanqing, kamu pakai stocking hitam? Ini yang disebut kaos kaki hitam pencinta wanita. Memang pakai kaos kaki hitam ini bikin bentuk tubuh makin terlihat. Cukup. Lihatnya. Belum cukup. Benar juga. Kamu kesini ngapain? Dia bisa datang buat terima kasih. Masa aku nggak bisa? Kamu kan suka kaos kaki hitam kan? Hari ini kasih kamu kesempatan. Baik, jenderal yang berkarakter. Terima kasihnya pakai cara kayak gini. Hayam Piha, aku ini orang yang latihan bela diri. Tentu nggak bisa dibandingin sama Nona Zhao. Siapa tahu suatu saat gugur di medan perang. Jadi aku selalu lakukan apa yang benar. Karena Suhao suka, ya aku turutin aja. Cukup. Boleh pegang nggak? Mau mati? Silakan pegang. Cuma kaos kaki hitam aja kan? Aku juga mau taruhan. Aku juga bisa bertindak dengan hati nurani bersih. Ada apa? Nona Zhao masih mau tanding sama aku? Apa yang perlu ditakuti? Ada hal bagus begini. Oh, ya. Aku punya hadiah buat kalian. Pasti belum pernah lihat. Permen lollipop. Ku dengar anak-anak bilang rasanya enak banget. Lebih seru dari yang itu. Di sini terlalu ramai. Kita adu di dalam saja. Kok misterius banget? Enggak, misterius. Akhir-akhir ini rasanya di atap banyak Jin Yiwei ngawasin dompetku. Salam hormat, Yang Mulia. Apa panggilku datang? Anak nakal itu di mana? Yang Mulia, Su Xiao, Jenderal Yang, dan Nona Zhao di ruangan. Anda pernah memerintahkan, jika ada yang aneh harus segera memanggil Anda. Aduh, barang ini memang bikin ketagihan. Anak manja itu lagi apa? Bagaimana aku bisa mengandalkan dia untuk membantuku? Suhao, pantaskah harapanku? Ya, itu harapanku padamu ya. Baginda, Anda datang. Baginda, Kami nggak lagi diam-diam kok.
Apa? Diam-diam. Baginda, hamba nggak paham. Baginda, kami makan latiao. Latiao? Apa itu? Baginda, mau coba nggak? Aku harus tahan ratu miskin ini. Jangan-jangan dia malah minta duit ke aku. Baik, coba saja nggak apa-apa. Pedas banget. Tapi, itu membuat ketagihan. Ternyata kamu makan makanan seenak ini. Tapi aku salah paham. Apa kesalahpahaman? Oke, mundur dulu. Saya ingin bicara penting dengan Su Aiking. Menteri pensiun. Kenapa Yang Mulia datang sendiri? Mungkinkah dia juga menyukai playboy ini? Ide bagus. Beraninya kamu mencuri rasa aneh itu. Apa hukumanmu? Tak bisa sembunyikan dari Anda, Yang Mulia. Anda melihat saya seperti seorang nyonya setiap hari. Apakah Menteri punya privasi? Apa itu, Nyonya? Lupakan saja. Anda tahu semuanya. Tidak tahu, tidak tahu. Kamar ini punya penjaga brokat setiap hari. Cukup. Aku juga. Agar kamu baik-baik saja. Dan saya peringatkan. Jangan coba menculik tayans umum wanita saya. Oh, tidak, Yang Mulia. Kamu kan bukan istriku. Kenapa repot? Urusan aku sama siapa? Cao Shenlu batal pertunangan. Gak boleh. Ini itu. Aku harus sendiri selamanya. Atau Yang Mulia, jadi istriku. Kamu masih berharap aku jadi istrimu? Tunggu dulu. Kamu berani godain aku? Yang Mulia, jangan marah. Aku cuma kasih contoh. Maksudku, misal saja. Misal, hahaha. Tapi dia bilang juga benar. Aku kan bukan istrinya. Nggak bisa ngatur dia. Tapi aku memang nggak suka lihat dia mesra sama wanita lain. Oh iya, Yang Mulia. Aku punya barang unik buatmu. Coba tenangkan diri ya. Kok bisa wanginya mengalahkan aroma bunga? Namanya parfum, Yang Mulia. Jangan marah. Guys, anak kaya ini memang banyak macam. Tapi aku juga butuh bantuannya. Masa aku segitu pelitnya? Kalau kamu mau privasi, baiklah. Serahkan sebagian pendapatan bisnismu tiap bulan ke Kas Tenggara. Aku tarik pengawal khusus. Bisa langsung dirampas, tapi harus terima kasih. Terima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Yang Mulia, sebut saja angkanya. Bagi 30/70. Cuma dapat 30%. Yang Mulia, dagangan saya ini rugi. Aduh, Yang Mulia, mohon kasihanilah saya. Rugi apanya? Antong. Biaya tenaga kerja dan bahan baku di Dawu malah hampir nggak dihitung. 30/70 nggak bisa. Berapa menurutmu? 50/50, adil. Oak, Tio, sebenarnya aku cuma mau ambil 30%. Ini kamu sendiri yang minta. Kamu bantu aku banget. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Yang Mulia, nego terlalu rendah. Sudahlah, laki-laki sejati nggak boleh menyesal. Rakyat Dao, terima kasih. Oh ya, aku akan tarik pasukan Jinwei, tapi kamu harus waspada sama si pemberontak Zhou Hao. Dia dibebaskan, Master. Apa? Ahli tingkat master menyerbu penjara? Gue juga lagi pusing. Dunia kultivasi David melarang Master turun tangan. Kalau turun langsung bisa pengaruhi pergantian dinasti. Novel aslinya terputus. Bagian ini nggak ada. Kartu truf. Zhou Hao adalah pintu master. Tokoh utama. Susah banget matinya. Makasih atas peringatannya, Yang Mulia. Oke, gue balik ke istana. Lanjut selidikin ini. Kamu mending diem-diem aja belakangan ini. Mau suruh gue diem? Itu nunggu mati. Selamat, host berhasil berbuat baik, sumbang uang, bermanfaat buat negara dan rakyat, dapat 1 kali undian tingkat emas ungu. Bantu Ratu ngatasin masalah, dapat undian perak. Di Pras Ratu aja dihitung berbuat baik. Adi. Selamat, dapat Desert Eagle. 1 set pakaian kerja seksi. Ini baru senjata dewa beneran. Menurut cerita aslinya, Zhou Hao seharusnya masih di dalam kota. Dia rencana kenalan Putri Suci Tian Xiaoshun agar dapat bantuan naik ke langit. Putri Suci paling cocok pakai setelan kerja seksi, harus aku rebut duluan. Bukankah kamu sudah dekat dengan keluarga Zhao? Dapat perhatian kaisar wanita.
Dan berteman dengan jenderal wanita Tyens. Langsung bisa naik kelas. Sekali langkah. Kenapa bisa jatuh sampai kayak gini? How? Bangsawan sialan. Kamu rebut wanita idamanku. Bikin aku hidup lebih menderita dari mati. Aku pasti hancurkan dia. Sampai tak bersisa. Xiaolong, aku nggak jadi cacat kan? Jangan kasih tahu dia fondasinya hancur. Kalau enggak, pasti mentalnya hancur. Gimana bisa bantu aku capai ambisi? Kalau bukan karena kamu punya nasib baik, aku sudah menampar mati sampah sepertimu. Luka kecil saja, nggak masalah. Anak manja itu gimana bisa? Tapi kamu juga nggak perlu buru-buru. Anak manja ini nggak bakal buat masalah besar. Kamu cukup bantu aku raih tujuanku. Bebas kamu perlakukan. Semua wanita itu jadi milikmu. Jangan bercanda. Turun tangan. Bunuh anak manja itu. Namu, Odaya, aku sudah menanggung resiko besar. Turun tangan menyerbu penjara. Kaisar perempuan itu sudah perintahkan para ahli istana untuk melakukan pencarian ketat. Bunuh Su Hao. Kamu mau semua orang di dunia kultivasi menyerangku? Apa? Bahkan Anda pun tidak bisa, Tuan Xiao. Aku tidak boleh ikut campur urusan duniawi. Buat apa butuh kamu? Tuan Xiao, langkah selanjutnya. Bagaimana caranya meraih ambisi besar kita? Aku jadi mikir, apa dulu aku salah lihat orang? Selain memanfaatkan sekte Tianxia, masih ada hal lain? Gadis suci dari sekte Tianxiao. Ya. Selama bisa menangkap Yun Liu itu, pasti bisa dapat pengakuan dari sekte Tianxiao. Aku sudah suruh orang-orang sekte iblis mengejar gadis suci itu. Singkirkan si playboy itu. 1 jam lagi ke wilayah pengungsi. Selamatkan sang gadis suci. Saat bertemu mereka, bilang membasmi iblis dan menegakkan kebenaran. Mereka pasti langsung berhenti. Pil ini bukan cuma menyembuhkan luka kamu, tapi juga bisa meningkatkan levelmu. Terima kasih, Tuan Xiao Su Hao. Selamatkan gadis suci. Aku pasti akan buat kamu berlutut sebelum mati. Akan kubalas semua malu yang dulu. Tuan muda, kenapa malam-malam begini santai banget? Minum teh di sini? Minum teh. Aku mau berbuat baik. Dalam cerita asli, Zhao Ruitian licik mendekati sekte Yunqiao, mengejar gadis suci, lalu pura-pura menyelamatkan. Hai MPH, gue duluan. Jadi pahlawan demi kamu. Hei cewek, udah kena racun dari klansir gue, mau kabur kemana? Ayah, datang juga. Aku Putri Tianxiao. Kalian berani ini? Tak takut sekte Tianxiao membantai sekte iblismu? Kamu mau mati masih aja sombong. Kami sekte iblis selalu bertindak diam-diam. Kalau kayak kata kamu. Kita udah lama dimusnahkan. Cepat menyerah aja. Biar kami bisa bersenang-senang. Jangan mendekat. Kakak, beneran bisa senang nih. Senang apaan? Tuan Xiao bilang kita harus hati-hati. Tunggu, muridnya datang. Jadi pahlawan. Kok si bocah belum datang-datang? Aku udah ngomong kalimat terakhir nih. Tadi gimana diajarin? Oh, ngomong kalimat. Hei, cewek, teriak sekeras apapun. Gak ada yang nolong. Tidak, jangan. Semua berhenti. Akhirnya, tak baik. Biar aku lihat siapa yang berani ganggu urusan sekte iblis. Lepaskan gadis itu. Terima kasih Tuan. Sudah menolongku. Wangi banget. Besar. Putri, suci. Benar juga, penulis asli memang gak bohong. Kamu lagi lihat apa?
Kakak, kok rasanya ada yang aneh ya? Dia. Siapa? Kenapa kamu tanyain siapa aku? Datang, basmikan iblis, tegakkan kebenaran. Mengusir setan, menegakkan kebenaran. Baru datang. Hampir gagal. Terima kasih. Nih, buat minum bareng. Saudara sejati nih. Siapa anak kaya yang bikin kamu repot? Biar kami langsung habisi dia. Dia bukan cuma pahlawan penyelamat, malah mau bunuh saya. Ini salahmu sendiri. Anak kaya. Aku juga nggak tahu dia di mana. Kalian belum tahu wajahnya kan? Sudah aku suruh orang gambar wajahnya. Lebih gampang cari. Bagus. Bro, kamu layak jadi murid Grandmaster. Teliti. Kami pasti akan membalaskan rasa sakitmu. Tuan muda, Anda mau ngapain? Pakai cara mereka untuk balas mereka sendiri. Dasar pengecut, cepat lepaskan gadis itu. Oh, ada satu lagi. Dia persis seperti di gambar kakak Jia. Dia memang nggak salah. Sialan, berani-beraninya manggil gua pengecut. Bro, semua, bunuh dia. Pulang, ambil hadiah. Apa? Aku. Sini, beraninya marah jadi aku cowok. Kakak, jangan percaya dia. Xiaowei, tambah uang. Kamu benar-benar setia, saudara sejati. Anak manja. Aku punya gambarmu. Masih berani nipu gue. Saudara-saudaraku. Serang. Kakak, hebat banget, Pak. Mantap. Saudara, biar kamu lihat jurus andalan kami. Budo, kuya, asli, Joho. Sudah mau mati, masih berani nyamar juga. Racun, serang. Tidak. Gue keracunan. Kalian semua tolong. Bodoh. Bunuh dia. Ayo. Luar biasa. Kok nggak apa-apa walau kena racun? Sekarang aku sudah mencapai tingkat tertinggi. Racun segini nggak bisa apa-apa. Wow, Kamu ganggu rencana. Hari ini aku akan membunuhmu. Tuan, bagaimana bisa melawan tingkat tertinggi? Cepat pergi. Xiaoritian ini banner-banner anak kesayangan penulis. Kayak kecoa yang nggak bisa mati. Tidak cuma nggak mati, malah naik level. Aku tak apa. Aku punya kebenaran. Takut apa? Senjata beneran. Tunjukkan skill asli. Senjata. Tidak tajam, tidak bermata. Tidak ada energi. Kau berani so keren. Mati. Bagus. Datanglah. Senjata rahasia ini beneran bisa lukain aku. Kamu anak manja, kok bisa punya alat petir sehebat ini? Kok bisa begitu? Padahal aku di level paling tinggi. Tunggu kau mati. Nanti tahu sendiri. Kenapa aku merasa hari ini beneran bakal mati di sini? Tidak, Frandy. Jangan sakiti muridku. Menangkap peluru pakai tangan? Orang tua, apa kamu juga bisa jurus kodok? Tidak, bagus. Tenggulan Ci besar. Sebenarnya senjata rahasia apa yang ada di tangan anak manja itu? Guru, tolong! Kamu adalah pelindung jalannya yang sudah mencapai tingkat Grandmaster? Anak manja, kalau kamu tahu, berani membunuh muridku, merusak rencana besarku. Harus mati! Grandmaster, pakai Qi lindungi tubuh. Senjata rahasia nggak bisa mendekat. Menguras banyak. Tapi dia nggak tahu pistolku ada berapa peluru. Nekat. Tambah satu tembakan. Go! Bos, punya Qi pelindung badan? Jadi keren ya? Lihat aku hancurin Qi pelindungmu. Sekalian bunuh kamu juga. Oh, malu hari ini. Pasti bakal ku balas. Lebih dari cukup. Oke,
Buat tunggu di sini. Cepat bawa dia buat dirawat. Lukaku sudah sembuh. Bukankah kemarin aku dikejar iblis dan terluka parah? Ini di mana? Nona Yun, kamu sudah bangun? Aku mau gantiin obatmu. Kak, siapa yang selamatkan aku kemarin? Ya, Yun, sudah bangun? Tuan Muda, jangan masuk dulu. Dasar mesum, jangan lihat. Masih mau lihat? Aku juga nggak sengaja. Lukamu parah. Bagian itu juga makin jelas. Salahku ya. Tuan Muda, obat Nona Yun sudah diganti. Kamu pergi kerja dulu aja. Pantas saja kamu Saint Maiden dari sekte Tianxiao. Cepat banget bisa turun dari ranjang. Dasar mesum. Kamu gitu ke orang yang nyelamatin hidupmu. Balas kebaikan dengan keburukan. Kamu yang selamatkan aku dan hilangkan racun. Lalu, masih belum mau lepas. Tapi, kamu sudah melihat aku. Enggak, maafkanmu. Kamu nggak mau menikah denganku. Malah mau bunuh aku. Jangan paksa aku memukul perempuan ya. Siapa bilang aku mau bunuh kamu? Padahal kamu berani minta aku menikah denganmu. Memang harus kasih pelajaran. Ayo, siapa takut? Senjata terbaik siap dipakai. Aku korbankan tubuhku. Bangkitkan Sanchez. Kok kamu bisa jurus sekte Tianqiong kami? Tunggu, barusan kamu pakai teknik tubuh sekte iblis. Ternyata kamu ahli Shentia. Tanganku sakit karena getarannya. Cepat bilang, kamu anggota sekte iblis ya? Kenapa kamu bisa jurus kami? Kamu bilang aku dari sekte iblis? Kamu yang sekte iblis. Sekte iblis otaknya dicuci. Ganti nama, suka maling, sekte sesat. Kamu bilang aku sekte iblis. Maki siapa? Nama kamu? Siapa yang maki kamu? Kamu beneran bukan dari sekte iblis. Perkenalkan diri, secara resmi yang berdiri di depanmu ini si playboy nomor 1 Dawu. Anaknya Perdana Menteri Su Hao. Anak Perdana Menteri. Jadi kamu itu Su Hao si playboy kejam yang suka menindas? Kamu pernah dengar cerita tentang gue ya? Jadi kau ninggalin kekayaan cuma buat jadi misionaris? Sekte iblis. Playboy. Jadi playboy itu bangga banget ya? Dia ada benarnya. Dia nggak punya alasan gabung sekte iblis. Lalu kenapa kamu bisa jurus sekte Tianxiao? Susah ya. Lihat sekali langsung bisa. Lihat sekali, bisa. Bakatmu belum bagus. Latihan banyak jurus gitu. Nggak takut mati meledak. Meledak? Apaan sih? Gue jenius. Lihat langsung paham. Kalau mau sembuh dengan tenang, tinggal aja di sini. Jangan terima kasih. Anggap gue nolong serigala berbulu domba. Nakal. Memang aneh. Mungkinkah dia punya bakat luar biasa? Biar dia di sini juga. Aku harus cari tahu. Tuan rumah selamatkan Putri Suci sekte Tianxiao. Hadiah, 1 kali undian tingkat emas, 1 kali undian tingkat perak. Anjir. Dapatkan tenaga dalam 50 tahun, 100 bungkus permen meloncat. Tenaga dalam 50 tahun. Aku bisa berdiri lagi. Popping candy ini nggak cuma enak tapi juga seru banget, hehe. Tuan Suci, Jenderal Yang dan Nona Zhao ada di luar. Mau bertemu Anda. Bagus. Coba ke mereka. Orang itu seperti apa? Bagaimana keadaan orang itu? Apakah dia baik-baik saja dan sehat? Orang itu datang mencariku. Mau apa ya? Neng Tuzi, kamu masih punya barang itu nggak? Apa? Oh, stocking hitam ya. Kalian kan pakai kan? Stocking hitam apaan sih? Dan Tuzi, itu keripik pedas. Oh, itu. Masih ada kok. Ini ada di sini. Kakak udah bilang ya, makan keripik pedas kakak berarti jadi orang kakak. Siapa yang mau jadi orang kamu? Prajurit wanita Tianche, gadis jenius nomor 1. Kenapa mereka berdua akrab sama playboy ini? Mereka lagi bercanda sama flirting ya? Bukankah dia itu playboy?
Yang mulia, Pakai kaos kaki hitam lagi. Tersengaja. Pejabat andalan aku jadi ikut-ikutan kamu. Kalian berdua juga di sini. kami juga kebetulan lewat. Lalu kenapa Yang Mulia juga di sini? Aku juga cuma lewat. Cuma soal snack pedas saja kan? Rebutan nggak malu. Snacknya aku sita. Ratu, oh Ratu. Kelihatannya dingin. Ujung-ujungnya juga mau snack pedas kan? Dasar genit. Ketawa apa? Yang Mulia, kalau mau makan aku kasih lebih. Kok? Aku tidak mau makan. Keterlaluan. Dan kalian berdua, buka baju sutra itu, kasih ke orang itu, jangan pakai lagi. Baju sutra itu dikasih aku buat apa? Ada apa? Bahkan kamu tidak mau dengar kata-kataku, masih belum pergi juga. Siap, tuanku. Yang mulia, Ratu Agungmu juga cari pemuda nakal ini. Tapi, kenapa Ratu bersikap begitu padanya? Mangha? Jangan-jangan dia memang berbakat luar biasa? Kalau begitu, harus banget dia masuk Genjo Sect. Kamu mau aku apain? Buang aja, aku malas ribet. Kalau enggak, Apa? enggak apa. Tapi kenapa Yang Mulia begini? Playboy nggak ngerti. Aku tak mungkin bilang takut kamu direbut dua cewek itu. Ketagihan cewek. Gimana bantu? Aku nggak suka hitam. Nggak enak dilihat. Ah, gampang. Kita punya abu-abu. Merah, putih. Kasar cabul. Itu formasi 7 pembantai. Yang Mulia jangan marah. Aku masih punya barang bagus. Ini apa ya? Batu ini ajaib. Bisa meloncat di mulut. Memang seru juga. Bukannya madu? Apa yang ajaib? Aduh, Yang Mulia. Coba. Pasti nggak bakal nyesel. Baiklah. Aku coba. Beneran ajaib. Gimana Yang Mulia? Aku kan nggak bohong. Oke. Aku kesini sebenarnya mau tanya sesuatu. Kamu kemarin malam ke daerah pengungsi. Orang sekte iblis yang mati. Kamu sudah ketemu mereka. Jangan coba kabur. Aku sudah tahu. Aku nggak punya istri, jadi ya cari hiburan. Aku juga baru tahu, orang dari sekte itu ternyata dikirim oleh Zhou Hao. Tujuannya buat dapetin kepercayaan dari Putri Suci Tian Xiao dan mendekat ke Tian Xiao. Zhao Hao, itu kan orang yang membasmi kejahatan. Jenius 18 tahun level Hao Tian. Dia? Tukang gombal itu selalu bilang belum punya istri. Jangan-jangan dia mau aku jadi istrinya. Hian Bihe. Bukan tak mungkin juga. Tergantung kamu nanti. Hasilnya sama dengan yang aku cek. Mereka bersekongkol dengan sekte iblis. Mau apa? Setiap kali sekte iblis muncul sepanjang sejarah, situasi negara pasti kacau. Ini memang sulit. Saya akan selidiki jejak dan tangkap semuanya. Aku baca di buku kuno. Orang sekte iblis hatinya sudah rusak. Jadi meski ditangkap, juga susah dapat petunjuk. Markas-markas tersembunyi banget. Jangan sampai mereka curiga duluan. Kalian semua benar juga. Suhao, biasanya kamu paling banyak ide. Aku mau dengar pendapatmu. Markas-markas sulit ditemukan, ditangkap pun mereka pasti bungkam. Apa susahnya? Aku paling tahu di mana markas mereka. Tapi kalau langsung bilang nanti malah mencurigakan. Paduka, orang sekte iblis biasanya berbaur di pasar atau jadi rakyat biasa. Mereka butuh darah hewan untuk latihan ilmu sesat. Cek, tukang jaga di kota. Pasti ada petunjuk. Masuk akal! Jenderal Liang, bawa ahli istana bertindak segera. Lakukan rendah hati. Lebih baik salah tangkap daripada biarkan satu lolos. Siap. Suanlu, kamu paling berpengetahuan di Dao. Tidak ada yang lebih hebat dari kamu. Ikut aku ke istana. Kita bicarakan basmi, iblis, lindungi rakyat. Saya, menurut perintah, anak manja itu lumayan juga. Sebaiknya tetap di rumah saja. Jangan keluar. Sekarang aku nggak punya orang untuk melindungimu. Aku masih perlu dilindungi gitu. Tapi, Sang Ratu ternyata perhatian saat peduli orang. Gayanya juga sangat elegan. terdeteksi aksi membasmi iblis dan melindungi rakyat. Host dapat undian level diamond setelah berhasil berbuat baik. Level undian tinggi, senjata sakti, Zhao Hao bersekongkol sekte iblis. Aku harus turun tangan sendiri. Ternyata Zhou Hao licik dan jahat. Padahal sekte Tian Xiao masih berharap padanya.
Kamu mau kemana? Nggak, istirahat. Balas dendam. Jauh, basmi iblis. Kamu tahu markas utama sekte iblis di mana? Mau pergi, balas dendam, ikuti aku. Lukamu sudah hampir sembuh. Guru, meski misi gagal, bunuh si manja dulu. Omong kosong. Omong kosong. Cobaan. Sudah, diputakan dendam. Kamu ngomong lagi. Aku bakal lumpuhkan kekuatanmu. Guru, kamu lihat sendiri. Apa sih senjata hebat yang dia pegang? Aku di tingkat tertinggi aja, nggak bisa ngalahin dia. Senjata hebat apaan? Cuma alat rahasia yang sedikit canggih. Jangan lupa, aku ini punya level master besar. Cukup beberapa hari renungan, aku bisa ciptain teknik pertahanan khusus lawan alat itu. Benar! Master besar bisa bikin sekte sendiri loh. Jadi nanti alat itu nggak bakal jadi ancaman. Lihat, apalagi yang bisa diandalkan si pemuda kaya itu. Tenang, kita raih kejayaan. Sekte iblis juga pasti membantu kita. Pokoknya kita cari tahu dulu